Pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk aplikasi e-commerce-nya. Di sini kita akan coba tes dulu untuk hak akses dari setiap usernya. Kalau misalkan di sini saya login sebagai admin, itu masuknya ke admin/login seperti ini. Maka akan ditunjukkan ke halaman admin untuk login. Tapi kalau misalkan user ketika dia mau login atau ketika dia mau registrasi, itu masuknya ke /login ya, jadi nggak pakai admin, jadi langsung /login seperti ini. Nah, dimana di sini user bisa langsung login ketika dia sudah memiliki akun. Tapi kalau misalkan dia belum memiliki akun, dia harus registrasi dulu atau create new account, gitu ya. Nah, di sini kita belum. Di sini saya cobakan untuk registrasi sebagai user, kemudian name-nya user, gitu ya, emailnya juga user. Untuk phone numbernya misalkan seperti ini, untuk passwordnya user @123, konfirmasi passwordnya user @123. Kita coba sign up. Oke, di sini terjadi error, katanya phone-nya tidak ada ya, phone numbernya. Kalau misalkan kita cek pada bagian table user, nah di sini belum ada nih untuk phone numbernya. Oke, kita tambahkan saja langsung ya. Kita tambahkan untuk phone-nya. Nah, kalau misalkan kita cek kenapa bisa seperti itu, karena kita untuk loginnya kan sudah menggunakan library dari Guard ya, Guard dan juga Liveware. Nah, kalau misalkan cek teman-teman di sini pada bagian konsol, di bagian Fortify di sini ada kelas yang namanya create new user. Nah, di mana di sini sudah ada nih untuk phone numbernya acquired ya. Nah, makanya di sini kita harus tambahkan dulu untuk field di tabel usernya. Kita tambahkan saja pada bagian verified at email di sini aja. Setelah itu kemudian go. Nah, tambah saja phone seperti ini. Untuk untuk type-nya kita kasih aja varchar, kemudian long value-nya atau panjang value 50 aja. Kemudian save ya. Jangan lupa kita cek kembali, di sini sudah masuk untuk field dari phone numbernya. Nah, kita coba back, kemudian refresh ulang, kita daftar kembali. Kita refresh. Kemudian kita coba sign in atau sign up ya. Menggunakan username user, di sininya user@gmail.com, phone numbernya ini, kemudian untuk passwordnya user @123, user @123, kemudian sign up. Nah, dia udah masuk nih ke halaman si usernya, dia udah login, otomatis di sini udah ada di redirect ke dashboard dari user ketika dia login. Ininya pun berubah menjadi yang tadinya login dan register, di sini sudah menjadi user profile. Nah, kita coba logout dulu. Kita logout ya, kita logout. Nah, kalau logout di sini jadi login dan register. Kemudian kita coba login lagi dia, user @123, login. Nah, ini berubah menjadi user profile, di mana tampilan user profile seperti ini. Nah, nantinya kedepannya ketika dia ada data-data, misalkan dia membeli barangnya, nanti akan muncul pada halaman dashboard usernya ya, ketika dia check out atau membeli transaksi di aplikasinya. Nah, di sini ada sedikit permasalahan pada bagian middleware-nya. Si halaman user ini bisa mengakses halaman admin, padahal
dia login sebagai user. Tapi kalau misalkan kita cek di sini, langsung masuk ke admin dashboard seperti ini. Ini yang login sekali lagi adalah user ya. Tapi kalau misalkan kita cek langsung di URL-nya menggunakan admin/dashboard, kemudian kita enter atau refresh, maka dia bisa masuk ke halaman dashboardnya admin. Nah, harusnya tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh seperti ini ya. User ya user aja. Nah, di sini ada pembagian hak akses namanya menggunakan middleware. Sebetulnya si middleware-nya itu sudah kita integrasikan atau sudah kita install pada video sebelumnya ya. Di video-video awal kita udah install Liveware-nya, Portify-nya, Jetstream-nya, oke. Kemudian guard-nya. Nah, cuman di sini belum kita implementasikan pada bagian routing-nya. Nah, di bagian routing-nya tinggal kita tambahkan saja akses dari setiap middleware-nya. Kalau misalkan teman-teman di sini cek pada bagian app, kemudian guard di sini ya, kemudian di bagian middleware di sini, teman-teman di video sebelumnya, di video awal-awal kita sudah membuat admin redirect authentication ya. Nah, di mana di sini ketika redirectnya itu admin, kemudian akan dilempar ke dashboard admin/dashboard ya. Nah, di sininya pun di kernelnya pun kita sudah masukkan protected untuk root middleware-nya yaitu admin. Di mana admin ini merujuk ke sini, kemudian direct ke ini, ke kelas yang ini ya, yang ini nih. Nah, makanya kalau misalkan kita cek lagi di sini, ini si user ini bisa ini bisa akses halaman dari si admin tuh, bisa diakses semuanya oleh si user. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya teman-teman, kita back dulu ke admin dashboard. Solusinya tinggal di rootnya, tinggal di ini aja, di manage aja di sini di bagian routingnya. Caranya bagaimana? Kalau misalkan kita lihat di sini admin/dashboard, maka yang akan diakses itu halaman yang ini ya. Yang ini nih, halaman indeks dari admin view-nya. Di mana rootnya kan admin/dashboard. Nah, kita tambahkan saja di sini untuk middleware-nya. Kita tambahkan middleware jika autentikasinya yaitu admin gitu ya. Seperti yang di kernel kita sudah definisikan yaitu admin ya dari authentication-nya, maka yang boleh masuk itu ke halaman indeks dari admin dashboard itu hanya admin saja. Jadi kalau misalkan selain dari admin, dia nggak bisa masuk nih ya, nggak bisa login ke halaman tersebut. Kita coba save all, kemudian kita coba refresh ya. Di sini masih admin nih, yang login ini adalah user. Kita coba refresh. Nah, maka dia langsung redirect lagi ke halaman user dashboard. Kita masuk lagi ke admin, /admin create. Tuh, dia jadi nggak bisa ya, karena sudah diakses atau dibatasi oleh si middleware-nya ya. Nah, tapi yang jadi permasalahan ketika dia ini lagi ke admin profile, masuk lagi ke admin profile untuk si akun user, dia masih bisa. Nah, masuk lagi ke halaman admin tuh, coba lihat tuh, masuk ke halaman admin. Nah, yang diaksesnya pun admin, bukan namanya dia gitu ya. Nah, maka di sini juga harus kita tambahkan middleware lagi yang seperti ini. Tambahkan admin root middleware, tapi kita coba lagi seperti ini. Kemudian save all. Kemudian kita refresh lagi. Nah, dia nggak bisa dilempar lagi ke halaman si dashboard usernya. Nah, karena di setiap root kita harus menambahkan middleware ya,
cukup panjang juga, nantinya cukup repot juga, masa kita harus copy paste dari setiap ujungnya tambahkan middleware. Gimana kalau misalkan kita buatkan grup saja? Kita buatkan grup di sini untuk grouping dari middleware-nya. Jadi setiap routing yang slash admin gitu ya, maka dia sudah diblok oleh si middleware gitu ya. Jadi tinggal kita buat aja grouping dari middleware-nya. Di sini misalkan kita buat middleware root seperti ini, kemudian middleware admin out seperti ini, kemudian admin ya. Jika autentikasinya itu admin, maka kita grouping aja di sini langsung. Kita group. Nah, kita buatkan untuk grouping dari middleware. Kemudian yang ini boleh kita hapus nih. Kita hapus ujung-ujungnya yang ada middleware-nya. Tinggal ini semua masukkan ke dalam root middleware-nya. Kita cut, kemudian masukkan ke sini. Oke, kita coba save all ya. Kemudian kita refresh. Oh, kita masuk lagi ke admin nih. Admin slash dashboard. Tuh dia jadi nggak bisa ya. Nggak bisa masuk untuk si usernya, teman-teman semua. Kita misalkan akses lagi yang ini, admin profile. Nah, jadi dia nggak bisa akses ke halaman admin karena dia yang login adalah sebagai user. Oke, sip ya teman-teman semua, itu untuk middleware-nya. Nah, cuma nanti setiap halaman brand ini masih ini, kalau misalkan kita akses dari halaman brand, misal di sini akses lagi brand view, oke. Nah, si user masih bisa masuk ke halaman admin. Tuh, masuk lagi kategori. Nah, user ini masih bisa masuk ke halaman tersebut, tapi ke halaman dashboardnya dia nggak bisa nih. Kalau misalkan klik admin dashboard, nah dia langsung dilempar ke halaman dashboard si usernya. Nah, berarti untuk routing dari brand, kategori, kemudian produk, kemudian slider, ini semuanya harus kita bungkus dulu ke dalam prefix admin. Nah, caranya kita buat saja di sini teman-teman, root baru, root, kemudian prefix, kemudian admin seperti ini. Kemudian di sini grup, kita grouping untuk prefix dari admin function. Di dalam functionnya nah, ini semua si brand, kemudian si kategori, kemudian si produk, kemudian si slider, ini kita masukkan ke halaman prefix admin. Kita cut, kemudian masukkan ke sini semuanya. Oke, kita rapikan dulu. Kita rapikan sampai sini ya. Oke. Nah,
Ini udah masuk semua dalam prefix admin. Maka nanti di sini si brand tersebut, brand slash view, ini udah nggak ada nih, not found pasti. Oh, kita save all dulu, sorry, save all dulu semuanya. Kemudian kalau misalkan kita refresh, nah ini page-nya not found ya, karena kita sudah diarahkan ke prefix admin, kemudian brand, kemudian view. Maka di sini kita harus tambahkan dulu admin slash brand slash view. Kemudian kalau misalkan kita enter, ini masih bisa akses. Kenapa? Karena kita belum bungkus ke middleware-nya. Nah, ini kita harus cut lagi untuk root admin. Semua dari root admin kita masukkan ke dalam, kita cut, masukkan ke dalam grouping dari middleware out admin. Kita paste di sini. Kemudian ini and group kita ini dulu ya, rapikan dulu supaya bagus. Nah, kemudian kita coba save all dulu, kemudian refresh. Harusnya dia harus dilempar lagi ke halaman dashboard. Nah, ini dia sudah nggak bisa mengakses seluruh halaman admin ya, yang dibungkus oleh middleware gitu. Nah, kalau misal kemudian kita coba logout ya, kita masuk sebagai admin, kita logout dulu, masuk sebagai login admin slash login. Kita masuk admin slash password admin 123, kemudian sign in. Nah, dia masuk. Kalau misalkan yang login sebagai admin bisa keakses. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Tapi kalau misalkan di sini kalau admin itu mau masuk ke halaman dashboard user, itu juga nggak bisa karena aksesnya sudah terblok ya, nggak bisa. Jadi udah ada masing-masing root aksesnya, itu nggak bisa, dia harus login dulu ke halaman user. Nah, jadi seperti itu, si user tidak bisa masuk ke halaman dashboard admin, begitupun admin tidak bisa masuk ke halaman dashboard dari user. Oke, teman-teman semoga bisa memahaminya ya. Jadi saya coba rangkum kembali, di mana semua prefix dari halaman admin itu dibungkus oleh middleware ya, routing dari admin ya, dari setiap halaman admin ya. Jadi dia nggak bisa masuk ke halaman si user, begitupun user nggak bisa masuk ke halaman admin. Oke teman-teman semua, kalau misalkan ada yang masih bingung bisa tanyakan saja langsung ya di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.